Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini Ibu akan membahas mengenai materi review atau materi pendahuluan yang akan kita pakai nantinya pada bab teorema Pitagoras. Bab teorema Pitagoras ini dipelajari di kelas 8 di semester 2 ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada video ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari segitiga. Kemudian kita juga akan membahas besar sudut dalam segitiga. Oh iya, kita juga bakal bahas mengenai rumus luas dan rumus keliling dari segitiga. Disimak ya materinya. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama. Yang akan kita bahas adalah jenis-jenis dari segitiga. Secara garis besar, jenis-jenis segitiga itu kita kelompokkan menjadi jenis segitiga yang berdasarkan panjang sisi dan jenis segitiga yang berdasarkan besar sudut. Jika kita lihat dari panjang sisi, itu ada 3 jenis segitiga itu. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga sembarang. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Karena dia sisinya sama panjang, maka besar sudutnya pun akan sama, yaitu 60 derajat pada setiap sudutnya. Kemudian yang kedua ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi dengan panjang yang sama. Jadi karena dia memiliki 2 panjang yang sama, maka dia juga memiliki 2 sudut yang sama besar. Nah, yang ketiga adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga panjang sisinya itu berbeda-beda. Karena dia ketiga sisinya itu panjangnya berbeda-beda, sehingga besar sudutnya pun di ketiga sudutnya itu juga berbeda-beda. Nah, untuk segitiga yang berdasarkan besar sudut pun ada 3. Yang pertama ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, dan ada segitiga siku-siku. Untuk segitiga lancip itu adalah segitiga yang besar sudutnya itu ada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi itu di setiap sudutnya ya. Jadi ada 3 sudut segitiga, setiap sudutnya itu besarnya di antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian ada segitiga tumpul. Kalau segitiga tumpul itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu besarnya adalah 90 derajat hingga 180 derajat. Nah, yang ketiga ini adalah segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar sudut 90 derajat. Nah, itu adalah jenis-jenis segitiga. Kemudian kita masuk ke yang kedua yang akan kita bahas, yaitu sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga, nah ini ada sifat-sifat sudutnya. Yang kedua, kita akan membahas sudut dalam sebuah segitiga. Berikut ada sifat-sifat sudut dalam segitiga. Yang pertama, jumlah sudut-sudut dalam sebuah segitiga besarnya adalah 180 derajat. Jadi kan kalau misalkan di segitiga itu kan ada 3 buah sudut nih ya. Nah, sudutnya kalau kalian jumlahin itu besarnya akan 180 derajat. Kemudian sifat yang kedua, sudut terbesar adalah yang menghadap sisi terpanjang. Begitupun sebaliknya, sudut terkecil adalah yang menghadap sisi terpendek. Kemudian sifat yang keempat, besar sudut luar sama dengan jumlah 2 sudut yang tidak berpelurus. Kalau Ibu gambarin sih sifat yang keempat itu mungkin kira-kira seperti ini ya. Ibu gambar, maaf kalau gambarnya jelek. Nah, kan ada segitiga nih. Di sini ada besar sudutnya, misalkan taruhlah besar sudutnya adalah X. Kemudian di sini ada besar sudutnya Y. Nah, sudut luar itu adalah yang ini. Besar sudut luarnya itu besarnya akan sama dengan jumlah dari sudut X ditambah dengan sudut Y. Seperti itu. Itu untuk sifat yang nomor 4. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Ada satu buah segitiga, yang ditanya adalah tentukan besar sudut yang lainnya. Diketahui satu buah sudutnya itu sudah ada 24 derajat. Yang ditanya adalah sudut yang lainnya yang besarnya X dan 2X. Biar gampang kita kasih nama sendiri aja karena di sini nggak ada namanya ya si segitiganya. Kita kasih nama segitiganya segitiga A, B, C, biar lebih mudah aja. Nah, ingat sifatnya tadi bahwa satu buah segitiga jumlah sudutnya itu sebesar 180 derajat. Artinya sudut A ditambah dengan sudut B, kemudian ditambah dengan sudut C, besarnya akan 180 derajat. Karena di sini diberi tahu ya, kalau diketahui bahwa sudut A itu adalah X, kita
kita bisa masukin ke sini 2x besar sudut B-nya dan sudut C-nya adalah 24 sama dengan 180. X ditambah 2x hasilnya akan menjadi 3x. Kemudian karena kita mau mencari nilai x, berarti nilai si 24 ini kita pindah ruaskan aja. Karena dia sejenis dengan 180 ya, bisa dioperasikan. Tapi ingat karena dia pindah ruas, tandanya pun jadi berubah. Menjadi min 24. Kita punya 3x sama dengan 180 dikurangi 24 adalah 156. Nah, kita akan dapatkan nilai X-nya berarti 156 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah berapa? 52. Nah, karena kita udah punya nilai X-nya 52, berarti kita sudah punya sudut yang A. Sudut A itu berarti besarnya adalah 52 derajat. Nah, kalau ditanya berapa besar sudut B, karena di sini nilainya adalah 2x besar sudut B-nya, sehingga kita bisa mencari si sudut B itu 2 dikali 52. Hasilnya adalah 104 derajat. Inilah besar sudut A, B, dan C-nya sudah diketahui 24 derajat. Seperti itu. Nah, kita bahas mengenai luas dan keliling segitiga. Ini sebenarnya udah kalian pelajari ya di SD. Ibu hanya review aja mengenai rumusnya. Rumus segitiga, luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Dengan bentuk segitiganya seperti ini ya. Kalau misalkan ada alas dan tinggi, ingat alas dan tinggi itu ditentukan bahwa alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Ini alas, ini tinggi. Nah, kalau keliling kalian cukup menjumlahkan semua sisi-sisinya. Kalau sisi segitiganya A, B, C ya kalau mau cari keliling tinggal dijumlahin aja. A ditambah B ditambah C. Kita lihat ada contoh nggak? Nah, ini ada contohnya. Segitiganya adalah segitiga ABC. Luasnya seperti apa? Bagaimana cara mencari luas? Ingat, untuk menentukan luas dan alas tidak harus seperti ini ya, karena ada juga tuh siswa yang menganggap bahwa alas itu selalu dari pojokan sini. Enggak mesti. Ingat, alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus dan menyentuh ujung dari segitiganya. Kalau tingginya yang ini berarti kan ujungnya yang ini ya. Nah, itu berarti ujungnya ini berarti dia bukan tinggi. Nah, tingginya berarti bukan yang ini, tapi tingginya itu adalah yang ini, dari D ke C. Ini adalah si tingginya. Dari sini sudah jelas, bisa kita mencari luasnya itu setengah alas dikali tinggi. Alasnya itu berarti panjang dari A sampai D. Nilainya adalah setengah. Panjang A dengan D itu kalau kita jumlahkan adalah 13 dan tingginya adalah 4. Nah, hasilnya akan sama dengan, ini bisa kita bagi ya, 2 berarti 13 dikali 2, hasilnya adalah 26 satuan luas. Itu untuk mencari luas segitiga ABC. Nah, untuk keliling cukup kalian jumlahkan aja sisi-sisinya. Di sini mudah sekali ya, kalian tinggal jumlahin sisi yang sudah diketahui, berarti 6 ditambah 8 ditambah 12, berarti hasilnya adalah 26. Nah, ini untuk mencari keliling. Mudah-mudahan kalian bisa ingat lagi materi ini yang udah kalian pelajari sebelumnya. Nah, ini materi-materi ini akan kita pakai untuk mempelajari bab teorema Pitagoras. Cukup sekian untuk di video kali ini. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, kalian boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.